Oke, selamat siang Sobat Senang. Kita jumpa lagi dalam Daniel Show. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Renal. Beliau adalah pembina UKM di Kecamatan Setiabudi. Beliau dari Sudin PPK UKM Sudin Jakarta Selatan yang bertugas di kecamatan. Selama ini saya sering bertukar pikiran dan mendapat arahan juga dari beliau. Jadi gimana Pak Renal, ini kondisi dalam masa transisi PSBB yang Bapak lihat seperti apa? Ya, kami tentunya sebagai instansi pembina itu turut prihatin ya terhadap teman-teman pedagang ya. Dan saat ini fokus kami adalah melindungi teman-teman pedagang dari pandemi COVID Corona. Ya. Nah, kita mengacu kepada Pergub 51 tahun 2020 ya, dan juga protokol COVID. Siap. Ya. Di mana kita diwajibkan untuk membatasi jumlah pengunjung maupun jumlah pedagang. Tentunya ini yang yang kita harus pikirkan adalah keseimbangan, ya, keseimbangan antar para pedagang, ya. Supaya yang pertama adalah ekonominya jalan, ya. Yang kedua adalah juga terlindungi semua pedagang-pedagang JS09 dari infeksi virus ini. Itu yang poinnya. Kalau kendala Pak? Kalau kendala memang untuk pelaksanaan 50% ini ya kita lihat ya memang khususnya makanan ya. Tentunya kan makanan nggak bisa dibuat besok atau ya sahabat itu seperti itu. Kalau misalkan besoknya libur, tentunya yang makanan yang sekarang ya nggak bisa dijual lagi untuk besok. Jadi mungkin pedagang mengalami kerugian, tapi kita harus bisa menghitung kuota dagangan ya, jangan sampai itu melebihi dari apa yang diperhitungkan. Misalkan hari ini estimasinya penjualan berapa, pengunjung berapa porsi per hari ya, tapi jangan disediakan estimasinya 30 kita sediakan 50 ya, tentunya yang 20 ini kan jadi tidak terjual gitu. Nah, ini pedagang harus benar-benar menghitung gitu ya, jumlah untuk saat ini ya, jumlah pengunjungnya berapa gitu. Berarti kan saya melihat ada dua sisi mata. Pertama, dalam penerapan kuota 50% jumlah pengunjung dalam masa transisi new normal ini, Pemda DKI dalam arti Sudin UMKM khususnya itu satu, tetap tegak lurus melaksanakan protokol COVID khusus untuk penanganan penyebaran corona, pencegahan penyebaran corona. Yang kedua, tetap memberikan napas agar UMKM tetap hidup. Ya, gitu. Artinya itu tetap menjadi prioritas dari prioritas yang Pemprov. pertama adalah keamanan diri, kesehatan diri, itu yang kami utamakan. Baik, ini kan sudah mulai jalan nih Pak dari Senin kemarin sampai tanggal 3. Apakah akan ada penambahan atau kira-kira akan sudah dihentikan gitu Pak? Apanya nih? Proses transisi PSBB menuju new normal ini. Ya, ini kan transisi ini kan sampai dengan UMKM itu sampai dengan tanggal 3 Juli lah. Ya. Itu batas waktunya ya. Nah, ini selama masa 3 Juli ini kami akan selalu monitor ya perkembangan dari jumlah pengunjung ya. Tentunya mobilisasi pengunjung ini harus kita atur. Oke. Ya, misalkan di blok B atau C itu kan sepi. Nah, ketika ini sudah mencapai maksimal, maka kita arahkan ya para pengunjung itu ke bawah, blok bawah, ya, sehingga terisi semua jumlah dari bangku meja ini gitu. Dan itu pun
kami laksanakan dengan menggunakan informasi tua musola. Kita minta Artinya sosialisasi, ya. himbauan terus berjalan dengan macam-macam alat Pak ya, baik lisan Betul. ataupun tidak tertulis, baik melalui himbauan musola. Nah terus kalau dari harapan Bapak sebagai pembina terhadap pedagang itu apa? Ya tentunya yang cita-cita atau harapan saya yang paling utama adalah kesejahteraan pedagang semua. Tentunya itu yang saya pikirkan. Ya, apalagi nanti kondisi normal ya. Tentunya ini harus kita programkan, canangkan bagaimana JS Nyageng Senggelat 09 ini menjadi ikon dari kota administrasi Jakarta Selatan. Itu yang impian saya ke depan. Gitu. Terus kalau Bapak melihat tantangan ke depan buat UKM tuh di tengah pandemi. Ya, masalah tantangan ke depan itu adalah masalah pemasaran sebenarnya ya. Harapan saya nih ke depan teman-teman juga bukan hanya pemasaran dari offline tapi juga online juga harus kita ini juga kita geluti juga gitu. Nah, dalam program kami yaitu Jakpreneur. Nah, itu para pendamping ada 8 pendamping di kecamatan yang akan membimbing atau melakukan pendampingan terhadap semua anggota. Termasuk JS 09 ini adalah salah satu program Jakpreneur. Semua anggota dari pedagang ini kan sudah masuk ke dalam anggota Jakpreneur. JS 09 Nyageng Serang Pak ya, artinya Bapak melihat tantangan ke depan soal pemasaran ya, terus menganjurkan untuk coba menjajaki pasar online. Nah, harapan saya nih ya untuk teman-teman pedagang, ya, kita harus bisa berinovasi atau beradaptasi dalam situasi saya anggap ini abnormal. Oke Pak. Ya, menuju normal nih situasi. Jadi jangan terfokus dengan apa yang kondisi sekarang. Jadi teman-teman pedagang harus bisa kreatif. Ya, misalkan dia harus bisa belajar dengan menggunakan e-commerce. Ya, itu saat ini kan mudah ya informasi mengenai penggunaan e-commerce itu bisa didapatkan misalkan tata cara menggunakan kita search ke Google gitu kan. Nah, itu kan kita bisa lihat, kita baca. Yang penting teman-teman pedagang ini mau belajar. Oke, Pak Renal, tadi kita udah ngobrol panjang lebar dari harapan, peluang, tantangan, terus peluang lah ya. Kita bicara peluang di tengah kesulitan ini tadi Bapak udah menjabarkan. Oke Pak, terima kasih atas waktu dari Bapak memberikan arahan, tips dan nasihat lah buat para pedagang di Kuda Serang, Nyageng Serang. Gitu. Mungkin ada satu statement Pak penutup Pak. Statement atau penutup adalah kita usaha maju bersama, bahagia bersama. Oke, sudah. Untuk JS 09. Ya, oke, Sobat Senang, itu pesan yang sangat singkat tapi dalam maknanya. Semoga dari diskusi sederhana ini memberi inspirasi dan motivasi buat para pedagang di JS 09 Nyageng Serang khususnya dan para pelaku usaha mikro kecil yang ada di luar. Sobat Senang, salam senang, jiwanya sejahtera. Habis nggak dateng bos, kita wawancara komandan aja udah.